Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 e-commerce kelas 3J Manajemen. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang bisnis retail dan bisnis online. Saat ini bisnis retail dan bisnis online masih menggelora dan diminati banyak pengusaha. Kedua bisnis ini pun sekarang sudah dipadukan pelaksanaannya demi memperluas pangsa pasar. Lalu, apa beda keduanya? Bisnis online. Ngomong-ngomong soal bisnis online atau daring bukanlah lagi hal yang sulit atau asing di masa sekarang ini. Kalau dulu mau jualan harus punya tempat minimal lapak. Kini dengan bisnis online, pengusaha tak perlu lagi susah payah menyewa tempat. Pengusaha tinggal membuka akun medsos, mempromosikan barang dan mencantumkan nomor kontak. Setelah itu pembelian akan datang. Secara umum, pengertian bisnis online adalah suatu kegiatan atau aktivitas kesibukan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi di jaringan internet dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi yang melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut. Bisnis online sebenarnya sudah hadir sejak tahun 1980-an. Bisnis online hadir ketika pertukaran data elektronik mulai dikembangkan untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan transaksi. Surat elektronik atau email sebagai ajang promosi dan penawaran. Pada dekade tahun 1990-an, bisnis online ini semakin berkembang, yang dipelopori adanya perusahaan yang membeli barang melalui komputer dalam bentuk campur server pada tahun 1992. Apalagi setelah dua perusahaan raksasa Amazon dan eBay yang memanfaatkan website sebagai aktivitas bisnis online dalam perdagangan internasional, impor dan ekspor pada tahun 1995. Itulah awal mula munculnya bisnis online ke dunia hingga menjadi seperti sekarang ini. Ngomong-ngomong soal untung rugi bisnis online, menjalankan bisnis secara online selain menguntungkan juga pasti memiliki potensi kerugian. Keuntungan bisnis online antara lain adalah proses jual beli tidak ribet, tidak perlu bertatap muka, hanya perlu transaksi order and pay lalu tinggal mengirimkan barang. Keuntungan lainnya adalah pelanggan bisnis online bisa datang dari mana saja. Kemudian pengusaha bisa menghemat uang sewa gedung, juga menghemat modal dengan tidak menumpuk barang seperti di toko. Jadi, pengusaha bisa menyediakan barang jika pelanggan memesan dan sudah membayar. Sementara, kerugiannya adalah banyaknya penipuan online. Selain itu, toko online juga bisa diretas. Ada berbagai cara untuk mengatasi penipuan berbasis online, diantaranya 1. Cek kebenaran. Sebelum melakukan transaksi online, entah itu membeli barang atau menggunakan layanan e-banking, ada baiknya Anda mengecek kebenaran terlebih dahulu. Cari tahu lebih detail apakah akun Instagram atau web online shop ini terpercaya atau tidak. Yang kedua, jangan membagikan informasi penting ketika menggunakan media sosial atau internet. Sebaiknya jaga informasi penting soal diri sendiri, seperti data KTP, buku rekening, foto SIM, hingga ATM. Sebab data ini bisa jadi dicuri oleh orang lain dan bisa digunakan hal tidak bertanggung jawab. Parahnya, data ini bisa digunakan untuk membohongi akun rekening Anda. Ketiga, waspada dengan telepon tidak dikenal. 4. Jangan asal memasang aplikasi. Saat ingin memasang aplikasi, sebaiknya pelajari terlebih dahulu sebab beberapa aplikasi dan meminta akses pada data diri kamu. Lebih baik unduh aplikasi di situs resmi seperti Play Store atau App Store agar data aman. Memasang aplikasi dari situs tak percaya bisa berakibat dicurinya data kita. Sebagai pelaku bisnis juga penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, kami akan memberikan cara, tips, dan trik untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam bisnis online. Yang pertama adalah memperhatikan barang yang dijual. Pertama-tama, pastikan bisnis online yang Anda jalankan layak mendapat kepercayaan. Langkah pertama, pastikan barang yang dijual sesuai dengan deskripsi dan berikan deskripsi sejujur-jujur mungkin. Tak ada salahnya menjual barang KW, namun pastikan memberi keterangan jelas bahwa yang dijual bukan barang yang asli. Selain itu, pastikan juga warna, kualitas bahan, hingga segala detail mengenai barang jualan harus sesuai dengan kenyataan.
Yang kedua adalah memperhatikan kualitas foto. Foto dan gambar yang berkualitas memberi kesan usaha online yang dijalankan memiliki niat. Dan seperti yang sudah dipahami, niat ini sendiri sudah cukup menjadi bukti kuat bahwa usaha online Anda patut dipertimbangkan dan tentunya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah memiliki website dan akun sosial media yang jelas. Selanjutnya yaitu mempunyai informasi selengkapnya mengenai produk yang dijual serta memiliki testimoni. Itulah beberapa cara untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan bisnis online. Berbeda dengan bisnis online, bisnis retail merupakan bisnis yang menjalankan penjualan barang atau jasa secara eceran atau satuan. Dan produknya langsung ditujukan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, bukan sebagai produk yang akan dijual kembali atau diproses sebagai bahan membuat produk lain. Beberapa contoh bisnis retail diantaranya seperti toko yang menjual aneka kebutuhan sehari-hari, termasuk ke dalamnya juga minimarket serta swalayan, dan bisnis yang menawarkan beragam jasa. Jadi intinya bisnis retail ini mempunyai toko yang jelas dan menjual produknya secara offline. Pelaku bisnis retail yang cukup banyak jumlahnya diklarifikasikan ke dalam beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan besar kecilnya usaha, cara pemasaran, bentuk kepemilikan, dan berdasarkan barang yang dijual. Yang pertama, jenis bisnis retail skala besar dan kecil. Yaitu sesuai namanya, retailer ini memiliki kelas usaha yang besar dan sanggup melayani konsumen yang banyak. Bentuk fisik bangunan yang digunakan untuk usahanya pun rata-rata cukup luas sehingga dapat menampung barang dagangannya dengan jumlah yang banyak. Contohnya seperti yang sudah beberapa disebutkan tadi, yakni minimarket, swalayan, supermarket, hypermart, department store, dan lain sebagainya. Nah, kebalikan dari sebelumnya, retail kecil cakupan usahanya pun terbatas untuk melayani konsumen di sekitarnya saja, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan usaha retail besar. Contohnya seperti warung kebutuhan sehari-hari, warung makan dan minum, termasuk juga para pedagang yang menjajakan jualannya secara berkeliling. Yang kedua ada jenis bisnis retail, toko dan non-toko. Berdasarkan cara pemasarannya, ada dua jenis bisnis retail, yaitu bentuk toko atau in-store retailing dan non-toko atau non-store retailing. Seperti namanya, transaksi penjualan yang dilakukan di dalam suatu bangunan seperti toko ataupun warung, mereka masuk ke dalam kategori in-store retailing. Sedangkan bisnis retail yang dikategorikan sebagai non-store retailing adalah bisnis yang memasarkan produknya secara langsung ditawarkan kepada konsumen. Tidak terjadi di toko ataupun tempat usahanya. Contohnya seperti produk yang ditawarkan lewat telepon, email, termasuk juga bisnis yang menjual produknya lewat sebuah mesin seperti vending machine. Yang ketiga ada jenis bisnis retail independen, waralaba, dan corporate. Bisnis retail independen yang berarti bisnisnya dimiliki sendiri tanpa ada kerjasama dengan pihak lain. Bisnis retail waralaba yaitu bisnis yang dijalankan seorang individu namun berjalan berdasarkan ketentuan perusahaan pemilik merek. Yang sementara bisnis retail corporate adalah sebuah bisnis yang dibangun oleh sebuah badan usaha. Nah, jenis bisnis retail yang keempat yaitu jasa sewa barang, jasa pelayanan barang milik atau owned good service, dan non-good service. Bisnis yang bergerak di bidang persewaan barang semacam tenda, mobil, dan sebagainya dikategorikan ke dalam bisnis retail jenis jasa sewa barang. Untuk usaha yang menawarkan jasa perbaikan seperti reparasi ataupun modifikasi diklarifikasikan ke dalam bisnis retail owned good service. Sementara pelaku usaha yang menawarkan harga jasanya saja seperti
barbershop, sopir, ataupun jasa pembantu rumah tangga masuk ke dalam bisnis retail non-good service atau layanan non-barang. Untung rugi bisnis retail. Keuntungan bisnis retail adalah kepercayaan konsumen karena memiliki toko, bukan seperti bisnis online. Barang-barang yang dijual bisa dipastikan kualitasnya. Transaksi cepat, tidak perlu menunggu lama-lama karena pelanggan langsung datang dan membeli. Sementara, beberapa kerugian toko offline adalah pelanggannya dari daerah terdekat kecuali dipromosikan. Kerugian lain adalah modal lebih besar karena harus menyewa tempat yang akan dijadikan toko. Kemudian barang-barang tidak laku, menumpuk, dan tidak terjual. Untuk mendukung kemajuan bisnis retail Anda, ada beberapa strategi yang dapat diaplikasikan. 1. Memilih tempat usaha yang tepat. Jika Anda masih kebingungan tentang bagaimana cara untuk menentukan tempat bisnis yang strategis, ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan, yaitu mudahnya akses untuk menuju ke lokasi bisnis retail Anda, terletak dekat dengan fasilitas umum, potensi pasar yang tersedia, biaya sewa atau biaya lahan, mudah untuk dilihat, dan kondisi lalu lintas. Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ada beberapa strategi yang perlu Anda perhatikan sebelum memutuskan produk apa yang dijual, yaitu dari segi estetika, segi fungsional, memiliki pelayanan yang dapat mendukung dan menyertai dalam perjalanan produk. 3. Menentukan harga jual. Untuk menentukan harga sebuah produk, Anda harus mempertimbangkan tingkat kerelaan konsumen serta target margin yang akan bisnis Anda capai. 4. Memberikan pelayanan yang cepat. Ketika sebuah bisnis retail memiliki pelayanan yang cepat, baik dan tepat, berkesan dan mempunyai nilai potensial yang tinggi, maka akan sangat mendukung banyaknya produk inti yang terjual pada pelanggan. 5. Memperhatikan momen yang tepat untuk menjual produk pada para konsumen. 6. Melakukan promosi ke target. Demikian ulasan dari kelompok kami mengenai bisnis online dan bisnis retail.